但是，一夜就不需要你偿还了。等等我们一起。说我不变口之。秦南师弟，在你离开这段时间，欧阳君也借着宗主威势，自己凌金甲军，我之下居然能将这就你这修行千年的老妖，元素嘛，使用了论身份论地位，好一个强！那我宁可死。愿意也罢。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-63. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode barunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 62. Di minggu kemarin kita sudah melihat Miao Miao dan juga Rong Bezong menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk bisa membantu Xingnan dalam menghadapi sesuatu yang berusaha untuk mengambil alih tubuhnya. Berkat semua itulah Xingnan berhasil tersadar, dan dia pun berhadapan dengan roh dewa perang yang ingin mengambil alih tubuhnya. Karena bagaimanapun Xingnan itu tidak bisa melupakan pertemanannya. Dalam pertarungan ini, Xingnan berhasil menjadi pemenangnya dan ia pun telah resmi menjadi pewaris dewa. Akan tetapi kondisi Miao Miao tidaklah baik-baik saja. Karena bagaimanapun ia sudah menggunakan akar kehidupannya demi menghidupkan kembali Xingnan. Ia pun meminta roh artefak untuk keluar agar mereka bisa membuat kesepakatan. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Roh artefak memberitahu kalau Xingnan bisa saja mendapatkan salap intermen takdir. Tapi ini tentu tidaklah gratis, karena Xingnan harus memenuhi beberapa persyaratan darinya. Yang mana Xingnan harus membantu roh artefak dalam menemukan pengganti dari hartanya itu. Xingnan paham dan dirinya sudah memikirkan siapa yang akan menggantikannya. Roh artefak setuju dan kesepakatan yang mereka jalin. Ia pun meminta Xingnan untuk memberikan kotak kayu itu kepada orang tersebut sebagai tanda agar ia bisa datang ke pengadilannya. Xingnan berterima kasih banyak atas bantuan yang roh artefak berikan. Sebelum berpisah, ia memberitahu kalau sesuatu yang terjadi di sini sudahlah berakhir. Xingnan dan yang lainnya pun dibawa keluar. 好，前来试炼，多谢前辈。 Rong Bezong benar-benar senang karena kembali menghirup udara segar. Ia pun penasaran dengan mata kiri Xingnan karena memancarkan kekuatan yang hebat. Bagaimana bisa Xingnan mendapatkan kekuatan mata itu? Xingnan tentu tidak bisa memberitahu Rong Jun mengenai rahasia dewa perangnya. Rong Bezong pun memberitahu kalau berkat pil yang dirinya simpan selama bertahun-tahun itulah Xingnan bisa kembali sadar. Jadi bisa dikatakan ia telah berhutang budi kepadanya. Xingnan akhirnya memberitahu kalau ada benda suci yang disebut sebagai Jiuzhan. Inilah yang membantu Xingnan dalam membangkitkan kemampuan mata kirinya. Lepaskan saja tekanan melalui mata kirinya, dan menetapkan rasa takut di hatinya telah membuat Xingnan menghentikan total pikirannya dan kemauan dari tekanan tersebut. Rong Bezong ketakutan karena hal itu sepertinya terlalu berbahaya. Jadi daripada dirinya kenapa-napa, Rong Bezong memilih untuk pergi saja. Namun sebelum itu Miao Miao menghentikannya, karena bagaimanapun Rong Bezong telah mengetahui rahasianya. Jadi lebih baik ia menjadi pelayannya saja, dan begitulah Rong Bezong bisa dia ampuni. Tentu Rong Bezong tidaklah mau karena ia adalah keturunan naga surgawi guntur dan harimau. Jadi bagaimana bisa ia menjadi tunggangan dari seorang gadis? Tapi Miao Miao ini bukanlah gadis biasa, melainkan Tuan Putri. Walaupun begitu, Rong Bezong tetaplah tidak mau, dan jika yang menaklukkannya, Miao Miao harus bertarung dengannya. Miao Miao setuju dan akan melayani perkataannya. Xingnan pun menghentikan perselisihan mereka. Memang benar kalau Rong Bezong telah mengetahui begitu banyak rahasia yang mereka miliki. Tapi dia yakin kalau Rong Bezong itu adalah orang yang baik. Jadi Xingnan pun mengajaknya untuk berpetualang bersama mereka. Tawaran itu diterima baik dengan Rong Bezong. Meskipun awalnya ia agak jual mahal, tapi ujung-ujungnya ia akan ikut bersama dengan Xingnan. Terlebih lagi ia juga sudah bosan karena selalu berada di gunung itu. Xingnan memberikan kotak kayu pemberian dari roh artefak kepada Miao Miao. Ini pun membuatnya senang karena bagaimanapun cairan spiritual itu sangatlah berguna untuknya. Miao Miao pun mengajak mereka karena ia harus menyempurnakan kirim takdir itu. Tidak mau ketinggalan, Rong Bezong pun ikut menyusul. 但是
一夜就不需要你偿还了。等等我啊！我们一起来到。 Di sisi lain, ayang Xiao Qianzu terlihat sedang memulihkan kondisinya. Akan tetapi sesaat kemudian ia kedatangan tamu yang tentu tidak bukan adalah Li Kun. Xiao Qianzu tidak menyangka Li Kun bisa menemukan persembunyiannya. Bahkan ia menunggu di saat kekuatannya baru saja pulih. Sejak awal Li Kun sudah memberitahu kalau dirinya ini diutus oleh seseorang. Jadi dia memohon supaya Xiao Qianzu tunduk agar bisa ikut kembali dengan dirinya. Hanya saja Xiao Qianzu cuma diam saja. Ini pun membuat Li Kun merasa kesal karena meskipun dirinya diperintahkan untuk membawa Xianzu dengan kondisi yang baik, tapi seharusnya Xiao Qianzu juga sadar dia bukanlah lawannya. Terlebih lagi saat ini situasi dalam sekte tersebut telah mengalami perubahan yang luar biasa. Li Kun yakin ia pasti tidak tahu apa-apa. Xinol kembali kepada Abang Xingnan bersama kelompoknya. 我要说，你是我的对手吗？清雪师妹，别质变，你恐怕还不知。 Yang mana Rombozong menagih janji Xingnan yang akan membawanya berkeliling dunia. Namun saat ini dirinya malah ingin pergi ke wilayah yang begitu kecil. Bahkan Rombozong menganggap itu hanya sebesar kuku saja. Miao Miao menghentikan perkataannya, karena sebelum melakukan perjalanan tentu saja Xingnan harus mengucapkan selamat tinggal dulu pada keluarganya. Di kediaman keluarga Xin terlihat dengan jelas kalau kepanikan sedang terjadi di sana. Karena bagaimanapun Bai Hang sedang menunggu kedatangan dari Xingnan. Ia bahkan tidaklah bisa tenang. Bai Hang pun menanyakan kepada Xiao Xiao kapan Xingnan akan kembali. Karena ia sudah bertanya ke sana kemari, namun tidak ada yang tahu kapan Xingnan akan pulang. Xiao Xiao sendiri juga tidak tahu kapankah Xingnan akan kembali. Ternyata sudah 2 hari Bai Hang kemari hanya untuk menunggu Xingnan saja. Xintian pun penasaran mengapa Bai Hang begitu tergesa-gesa untuk membawa Xingnan pulang. Bai Hang pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirinya buat. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Xiao Xiao pun memberitahu kalau Xingnan telah kembali pulang. Dan begitu lega, Bai Hang pun menemuinya. Ia pun langsung memberitahu kalau sesuatu yang besar telah terjadi pada sekte Xuanling. Karena ketika Xingnan pergi, ketua sekte diam-diam telah melakukan pengasingan karena harus dipromosikan menjadi Martial King. Ini pun dimanfaatkan oleh Ouyang Jun untuk menahan Old Sun di rumahnya sendiri. Ouyang Jun juga telah menggunakan kekuasaan Master Sekte untuk bisa membantu Xiao Qianzu menikah dengan dirinya. Bai Hang bahkan dipaksa untuk mengirimkan undangan ini kepada Xingnan. Sontak saja semua itu membuat Xingnan terkejut, terlebih lagi hari pernikahannya hanya setengah bulan lagi. 说我不便告知。秦南师弟，在你离开这段时间，欧阳君也借着宗主威势，婚期。 Tidak itu saja, Bai Hang juga membawakan barang yang Tetua Shao berikan kepada Xingnan. Tetua Shan terus mengatakan untuk menyerahkan barang ini secara pribadi kepada Xingnan. Ketika menyentuh harta itu, seketika saja Xingnan pun dibawa masuk ke dalam sebuah tempat yang mana Old Sun langsung terhubung dengannya. Ia begitu senang bisa bertemu dengan Xingnan. Ini hanyalah pecahan kesadaran spiritual saja agar bisa berkomunikasi dengannya. Xingnan penasaran bagaimana bisa ketua sekte dipromosikan menjadi Martial King, bahkan bisa membuat Old Sun di bawah tekanannya. Karena ceritanya cukup panjang, jadi Tetua Shan mulai bercerita kalau 100 tahun yang lalu seorang jenius telah terlahir. Dalam waktu kurang dari 10 tahun saja dia telah naik ke level Martial King. Ini diikuti juga dengan invasi yang dilakukan oleh para setan. Para tetua telah memanggil bala bantuan dari para kultivator lainnya dari berbagai negara agar bisa mengatasi invasi para setan itu. Sampai akhirnya jenius itu pun datang untuk membantu mereka. Ketika pemimpin para iblis ingin melakukan penyerangan, Master itu dan sigap membentuk formasi hanya untuk bisa mengalahkan para iblis-iblis itu. Dengan dia seorang diri saja, pria ini pun telah berhasil menghabisi 3 raja iblis dan juga meletakkan dasar bagi zaman Changlan yang sejahtera. Setelah pertarungan itu usai, orang-orang dan hormat menyebutnya sebagai pembunuh kaisar. Akan tetapi keberadaan orang itu secara tiba-tiba saja menghilang dalam 5 tahun kemudian. Tapi sebelum dia menghilang, pria itu telah memberikan pesan kepada Tetua Shan untuk bisa membantunya dalam menghancurkan buku rahasia yang ditinggalkannya di sekte tersebut. Tetua Shan juga tahu kalau ada beberapa hal yang masih kurang dalam buku pembunuh kaisar. Jika mereka tidak berlatih dan benar, maka yang ada malah mereka yang terobsesi oleh kekuatan tersebut. Tapi menyelesaikan kitab suci pembunuhan kaisar bukanlah hal yang mudah. Rumor mengatakan mereka harus menjadi nomor 1 dalam situasi yang sama. Sayang sekali sosok yang bisa melakukan hal tersebut telah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Perkataan itu seketika saja mengingatkan Xingnan dengan perkataan seseorang.
Sinan sungguh terkejut karena teknik kaisar tak terkalahkan telah menyebar. Terlebih lagi, jika menguasai teknik itu, mereka akan menjadi lebih kuat di level yang sama dengan lawannya. Sinan merasa khawatir kalau teknik ini akan dimanfaatkan oleh orang yang salah. Tetua San juga memberitahu kalau Ouyang-ba telah mengambil alih posisi kaisar. Hanya saja Tetua San tahu kalau dia pasti memiliki niatan jahat dan melakukan hal yang tidak bermoral lainnya. Ouyang-ba sudah lama ingin menghabisi sang kaisar, tapi Tetua San sudah lebih dulu menghancurkan teknik kaisar yang tak terkalahkan. Dan naiknya ia ke tahta telah membuat para ketua dari berbagai papilion memberikan dukungan kepadanya. Sinan tidak menyangka kalau Ouyang-ba Fu akan menindas orang lain sampai meninggoy. Sinan berencana untuk kembali ke sekte. Tapi Tetua San menahannya karena jika Xingnan kembali ke sekte, maka ia sama saja dan masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Tetua San meminta Xingnan untuk mengambil langkah yang tepat. Jangan sampai ia menenggelamkan diri ke dalam masalah yang lebih besar. Ia menyarankan Xingnan untuk menghindari masalah yang ada pada sekte. Terlebih lagi sekarang Tetua San telah terjebak di Lingyu. Hanya saja, Tetua San akan memberikan Xingnan dua teknik pertahanan diri, yakni keterampilan ini disebut sebagai Pingxin dan Moji. Bagi Xingnan yang pertama kali melatih teknik ini akan merasakan ketenangan pikiran. Latihan memadatkan pada teknik ini akan mengubah sesuatu menjadi suara kesadaran ilahi. Xingnan akan kebal dari segala kejahatan. Sedangkan teknik pemurni tubuh satunya disebut sebagai Liang Golden Armor Ju. Ini disempurnakan untuk menjadi sepotong baju besi emas untuk bisa melindungi tubuh. Tetua San meminta Xingnan untuk berlatih dengan giat. Dia berharap dengan dua teknik ini bisa membantu Xingnan agar tetap aman. Xingnan sangatlah berterima kasih atas arahan yang Tetua San berikan kepadanya. Setelah saling berbicara cukup lama, Tetua San sudah memberitahu segalanya kepada Xingnan. Segala keputusan ada pada Xingnan dan ia hanya berharap dia itu tidak bertindak gegabah. Xingnan pun keluar, yang mana Bahyang penasaran apa rencana Xingnan selanjutnya dalam mengatasi masalah ini. Berhubung masih ada waktu setengah bulan lagi sebelum pernikahan diadakan, jadi Xingnan berusaha untuk memulihkan diri dulu. Setelah semua ini barulah mereka kembali ke sekte Xuanling demi melawan balik. Bahyang sungguh terkejut dengan keputusan dari Xingnan. Tapi tidak untuk Orang Bezong dan juga Miao Miao, karena mereka juga akan ikut serta dalam penyerangan itu. Xingnan meminta Orang Bezong untuk kembali terlebih dahulu. Ia juga memberikan beberapa misi kepada Bahyang. Ia juga akan memberikan beberapa misi kepada Bahyang. Setelah semua itu, kini Xingnan tengah mempelajari teknik pemberian dari Tetua San. Di bawah kekuatan dua mata dewa perangnya, Xingnan bisa dan cepat mempelajari semua rahasia dari latihan itu, yang mana tidaklah sulit bagi Xingnan untuk bisa memahami kedua teknik ini dengan cepat. Bisa dikatakan kalau saat ini Xingnan tengah berpacu dengan waktu. Jadi apapun yang terjadi, ia harus menguasai teknik ini secepat mungkin. Karena Ayang Xiao Qiansu tengah dalam masalah. Li Kun telah berhasil membawa Xiao Qiansu tepat kepada Ouyang Jun. Jadi setelah misinya ini selesai, maka Li Kun sudah tidak berhutang budi lagi kepada Ouyang Jun. Li Kun pun pergi meninggalkan Xiao Qiansu seorang diri. Ia sadar ini adalah perbuatan yang salah. Namun apa boleh buat, Li Kun memiliki hutang budi kepada Ouyang Jun. Di sini Ouyang Jun mulai melampiaskan amarahnya kepada Xiao Qiansu yang lebih memilih Xingnan daripada dirinya. Bahkan Qiansu itu tidak mau menatap ke arahnya. Qiansu mencoba untuk memberontak, tapi apa boleh buat, saat ini dirinya tengah berada di tempat musuh, jadi tidak bisa berbuat terlalu banyak. Ouyang Jun terus meremehkan Xingnan yang tidak setara dengan dirinya. Bahkan kini ayahnya yakni Kaisar telah mencapai ranah Martial Emperor dan menjadi yang tertinggi di antara 4 sekte besar. Dan pengaruh yang ayahnya miliki tidak akan ada yang berani kepada dirinya. Tapi Qiansu tidaklah takut karena Xingnan pasti akan datang. Perkataan itu pun ditertawakan oleh Ouyang Jun karena harapannya tidak akan pernah terjadi. Selain itu ayahnya sudah menetapkan tanggal pernikahan di antara mereka. Ouyang Jun akan menjadikan Qiansu sebagai miliknya hanya dalam waktu setengah bulan lagi. Jadi selama perjamuan pernikahan akan diadakan, Qiansu tidak akan bisa kemana-mana. Qiansu memilih untuk mati saja daripada harus menikah dengan Ouyang Jun. Sekali lagi, perkataan itu pun ditertawakan oleh Ouyang Jun karena ia harus memikirkan nasib dari adiknya yakni Xiao Lang.
Ancaman inilah yang tidak bisa dihindari oleh Qiansu. 论身份论地位，好一个强！那我宁可死。愿意也罢。我已经派人送了，但你再想想你弟弟。 Selain itu, Ouyang Jun telah mengirimkan surat ke Qilin, jadi mereka akan datang menyaksikan pernikahan mereka. Kembali ke kediaman keluarga Xin, yang mana muncullah sebuah ledakan yang terjadi. Semua itu berasal dari Xingnan yang telah berhasil menguasai teknik armor emas Lin Yang dan teknik iblis pencuri hati. Selain itu, pelindung tubuh juga telah berhasil Xingnan kuasai. Apa yang Xingnan capai telah mengejutkan Rong Benzong dan juga Miao Miao. Karena bagaimanapun perkembangan Xingnan sungguhlah luar biasa. Ia berhasil menguasai 2 teknik hanya dalam 1 malam saja. Rong Benzong menyamakan Xingnan sepertinya. Tapi Miao Miao merasa itu tidaklah benar. Karena Rong Benzong merupakan monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Jadi tidaklah bisa dibandingkan dengan pelayannya. 就你这修行千年的老妖， 神速嘛，使用了一个晚。 Kembali ke sekte Xuanling, yang mana para 4 ketua sekte besar memberikan selamat kepada Ouyang Bufan karena telah mampu melakukan penerobosan ke ranah Martial Emperor. Ini merupakan berkah besar bagi negara mereka. Sebenarnya 4 sekte besar ini memiliki hubungan yang tidak bagus satu sama lain. Tapi karena Ouyang Bufan telah melakukan penerobosan yang besar, membuat 4 sekte besar tidak berani kepadanya. Selain itu, mereka juga tahu kalau Ouyang Jun, anak dari Ouyang Bufan, akan segera menikah. Salah satu tetua menyayangkan hal itu karena salah satu gadisnya tidak bisa memikat Ouyang Jun. Ouyang Jun dan senang hati menerima pujian tersebut. Tujuan Ouyang Bufan mengundang 4 ketua sekte kemari adalah untuk menghabisi sosok Huang Jing. Apa yang ia katakan tentu saja membuat 4 tetua terkejut. Mereka pun menanyakan tentang keberadaan dari teknik pembunuh kaisar yang seharusnya ada di sekte Xuanling. Ouyang Bufan membenarkan hal itu, tapi penetua tertinggi telah menyembunyikannya. Ia akan menunggu kelemahan dari penetua tertinggi kemari agar bisa mengambil teknik tersebut. Xin kembali lagi ke kediaman keluarga Xin. 不仅仅是续奖励是要回来的，下落了，也有煮烂的一天。 Yang mana Xiao Xiao dan juga Xintian tengah berada di kediaman dari Xingnan. Namun tidak ada tanda-tanda kalau Xingnan telah menyelesaikan latihannya. Terlebih lagi sudah 10 hari Xingnan mengasingkan diri. Ia tidaklah makan dan juga tidak minum yang membuat Xiao Xiao merasa khawatir. Xintian merasa bangga kepada apa yang telah putranya lakukan. Ia juga meminta Xiao Xiao untuk tidak khawatir kepada Xingnan. Karena tanpa makan sekalipun, tingkat kultivasi Xingnan saat ini memungkinkan dirinya bertahan hidup. Jadi Xiao Xiao dan Xintian pun pergi meninggalkan kediaman Xingnan. Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri sini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika yang suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.